Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my channel Rizka Warna. Kali ini aku berkesempatan mengunjungi salah satu wisata pantai yang terletak di Yogyakarta. Wisata ini adalah wisata pantai yang paling ngehits di kota ini, apalagi kalau bukan Pantai Parangtritis. Pantai Parangtritis terletak di Kabupaten Bantul, Provinsi Yogyakarta yang berjarak kurang lebih 25 km dari pusat kota. Untuk aksesnya sendiri itu sudah sangat mudah, bisa dilewati oleh motor, mobil, elf maupun bis besar. Yang menarik di pantai ini adalah adanya kolam renang air hangat di sekitar pintu masuk pantai. Jadi kalau teman-teman tidak mau bermain air di laut, maka teman-teman bisa memilih untuk berenang di air hangat. Untuk ukuran kolam renang air hangat ini menurut aku dia nggak terlalu besar tapi juga nggak terlalu kecil, jadi pas lah kalau misalkan digunakan untuk berenang terutama anak-anak. Untuk tarifnya sendiri bisa teman-teman lihat di loket, yaitu sebesar Rp10.000 untuk berenang di kolam air hangat. Atau kalau teman-teman sekedar ingin mandi air hangat, teman-teman juga bisa cukup membayar Rp5.000. Lanjut kita masuk ke area Pantai Parangtritis. Pantai ini menurut saya itu sudah berubah banyak ya teman-teman, karena aku terakhir kali berkunjung ke sini itu tahun 2013-an lah. Itu kolam renang itu belum ada. Bahkan yang tulisan pantai warna biru tadi itu juga belum ada. Jadi dia masih polosan berupa pantai dengan penjual-penjual gitu. Bahkan untuk semacam ATV aja dulu itu juga belum ada. Jadi selama 10 tahun ini itu perkembangannya menurut aku itu pesat banget. Pantai Parangtritis ini merupakan pantai yang paling luas di Provinsi Yogyakarta. Luasnya sendiri itu kurang lebih 490 hektar. Jadi bener-bener luas banget. Tetapi sayangnya itu di dekat pantai itu dia minim pohon. Jadi kalau misalkan teman-teman itu maunya itu mendekat ke pantai atau ke laut, itu kalau misalkan pas siang-siang itu cuacanya atau kondisinya itu agak panas. Kalau teman-teman itu mau ngadem atau istilahnya itu mau berteduh, itu teman-teman harus cari spot atau tempat yang agak jauh dari pantai. Banyak hal yang bisa teman-teman lakukan di pantai ini, yaitu mulai dari menyewa ATV, lalu ada persewaan jeep, ada naik kuda, ada naik delman atau andong, terus apalagi ya, layang-layang juga ada kalau misalkan pas musimnya. Ada juga jasa foto sekaligus cetak di tempat kalau teman-teman ingin mengabadikan momen ketika mengunjungi Pantai Parangtritis. Untuk tarifnya masing-masing nanti bisa teman-teman tanyakan terlebih dahulu sebelum menyewa, atau ada beberapa itu yang sudah ditulisi di depannya. Secara lebih lengkapnya aku tuliskan ya teman-teman untuk harga sewanya berapa. Kalau menurut teman-teman gimana? Worth it nggak untuk dicoba? Pesona dari Pantai Parangtritis ini memang tidak pernah pudar, dia tidak pernah lekang oleh waktu begitu teman-teman. Jadi dia itu merupakan wisata pantai yang nggak pernah sepi. Kapanpun waktunya, entah itu hari biasa atau hari libur, itu pasti selalu rame. Bahkan kalau misalkan itu teman-teman itu dari luarnya Jogja ya, lalu teman-teman itu mau rekreasi atau berwisata ke Jogja, itu paketan lah. Lalu teman-teman itu mendatangi istilahnya seperti agen pariwisata, itu pasti nanti salah satu agendanya itu Pantai Parangtritis ini selalu, nggak pernah pantai yang lainnya. Kenapa? Karena menurut saya itu selain pantainya itu luas,
lalu fasilitasnya lengkap, itu karena memang aksesnya itu sangat mudah untuk dijangkau dan jaraknya sendiri ini yang relatif dekat dari pusat kota. Jadi bisa saya simpulkan bahwa Pantai Parangtritis ini tetap menjadi primadonanya Yogyakarta. Ngomong-ngomong soal Jogja, ini kalau menurut teman-teman apa yang menarik dari kota atau provinsi ini? Karena kalau menurut aku itu dari segi pariwisata, dia memang banyak banget tempat yang bisa dijadikan wisata. Entah itu kalau teman-teman mau wisata alam, seperti contohnya Pantai Parangtritis ini, atau mungkin mau wisata budaya. Wisata budaya teman-teman bisa mengunjungi area keraton, alun-alun kidul, Malioboro, Taman Sari, Benteng, lalu ada juga museum dan macam-macam deh pokoknya. Dan semua itu mayoritas ada di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Jadi untuk wisata alam dan wisata budaya ini dia saling menunjang satu sama lain. Sehingga kalau kita itu sebagai wisatawan mengunjungi Yogyakarta itu tidak akan pernah bosan, karena kita bisa berwisata atau berlibur sekaligus belajar. Selain itu, di Yogyakarta juga banyak terdapat kampus-kampus ternama seperti UGM, ada UNY, ada UIN, ada UII, dan lain-lain. Sehingga ini juga membuat Yogyakarta itu menjadi provinsi yang lebih ramai lagi. Jika teman-teman ingin menyewa Jeep Mini, ini yang seperti teman-teman lihat, ini teman-teman bisa lepas kunci atau misalkan istilahnya membawa sendiri, atau bisa juga kalau misalkan teman-teman tidak bisa mengendarai, itu nanti akan dikemudikan oleh pengelolanya. Jadi tidak usah khawatir kalau teman-teman ingin menyewa Jeep tapi teman-teman tidak bisa mengoperasikannya. Yang namanya berwisata itu tidak lengkap jika teman-teman tidak berkulineran. Kalau teman-teman itu ingin jajan atau beli makanan, di sini itu banyak banget penjual makanan dan minuman. Mulai dari makanan ringan, lalu makanan berat, minuman, itu semuanya ada teman-teman. Tinggal teman-teman itu pilih yang mana, mau snack atau mau makan berat. Tinggal pilih aja. Untuk harganya sendiri itu menurut aku dia relatif murah atau sedang. Jadi murah sampai sedang gitu teman-teman, nggak yang mahal. Walaupun ini itu sekelas tempat wisata yang ngehits dengan banyak pengunjung, tapi dia untuk harga makanannya itu dia tetap bisa dijaga pada batasnya. Artinya dia itu bisa merakyat gitu. Ngomong-ngomong kalau soal makanan di Jogja, itu menurut aku harganya itu dia relatif lebih murah daripada kota-kota wisata yang lainnya. Lebih murah dari daerah Surabaya, dari Malang, dari Jakarta, maupun dari Bandung teman-teman. Jadi kalau ke Jogja itu dia lengkap banget, sudah tempat wisatanya itu banyak, lalu kulinernya itu juga murah-murah. Jadi memang dua hal yang saling menunjang, kota wisata dengan biaya hidup yang menurut aku dia cenderung murah.
banyak sekali warung-warung atau kaki lima itu yang menjual makanan itu dengan harga relatif lebih murah daripada tempat yang lainnya. Jadi kalau misalkan teman-teman berkunjung ke sini, ke kota ini, ke Yogyakarta, itu teman-teman tidak akan kehabisan ide untuk kulineran. Bahkan untuk warung-warung pun yang buka 24 jam itu sangat banyak. Mau teman-teman makan jam berapapun itu pasti ada warung yang buka. Ini dia teman-teman, surganya kulineran. Teman-teman bisa memilih gorengan dengan bermacam-macam bahan yang digoreng, mulai dari lauk-lauk hewani atau lauk-lauk nabati, sesuai dengan selera teman-teman. Karena kalau gorengan itu kan memang makanan yang paling disukai oleh kebanyakan orang. Jadi di sini itu juga menjual gorengan banyak banget macamnya. Jadi teman-teman tinggal milih aja deh mau makan apa, mau seafood, mau tempe, mau tahu, atau mungkin mau kalau nggak suka seafood itu bisa makan telur, ayam atau yang lainnya. Dan jangan lupa kalau datang ke sini itu wajib cobain gudeg ya teman-teman. Selain gudeg ada lagi bakpia. Ini dua makanan yang menurut aku wajib dicoba dan wajib dibeli karena aku sendiri suka dengan gudeg sama bakpia. Dan bakpianya itu beda teman-teman dengan bakpia di kota lain. Jadi dia itu bakpianya basah, yang kulitnya itu tipis banget dan dalamnya itu tebel, manis, legit, enak banget deh pokoknya. Bakpia dari Jogja itu nggak ada lawan juara pokoknya. Jadi teman-teman kalau dari sini wajib membeli oleh-oleh bakpia untuk keluarga di rumah. Selain kulineran atau yang berhubungan dengan makanan, ini teman-teman kalau mau membeli oleh-oleh juga ada loh tempatnya. Ini dia, sekarang kita sedang berada di stand oleh-oleh dari Pantai Parangtritis. Banyak banget barang-barang yang dijual, mulai dari kemeja, kaos, daster atau home dress, ada juga topi, ada semacam apa ya menyebutnya, sarung pantai. Lalu ada juga kacamata, aksesoris, mainan anak, sandal, sepatu, dan banyak lagi deh. Dan harganya itu juga nggak mahal. Dia menurut aku untuk baju-baju dan juga oleh-oleh atau kerajinannya itu harganya menengah. Jadi ini juga sangat recommended kalau teman-teman mau membelikan buah tangan, bukan yang sekedar makanan aja. Jadi lengkap banget wisata kita kali ini, mulai dari healing, berlibur, kuliner, dan juga belanja. Oke teman-teman, sekian video aku kali ini tentang Pantai Parangtritis. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video aku dari awal hingga akhir. Aku doakan semoga teman-teman selalu sehat dan lancar rezekinya. Amin. Dukung terus channel aku dengan cara subscribe, like, dan juga komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video aku ya. Jangan sampai terlewat. Bye-bye.